semuanya, kenalin nama aku Kusnia Wida Firdaus. Kalian boleh panggil aku Nia. Di video kali ini aku akan menceritakan kembali versi aku tentang sebuah video yang aku temuin di YouTube. Ini dia videonya. Jadi videonya ini berjudul Samin versus Semen. Nah, di video ini kalian bisa tahu kalau terjadi perselisihan antara sebuah perusahaan semen di Indonesia dengan suatu warga yang ada di Jawa Tengah yang disebut warga Samin, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah. Oke, aku urutin ya ceritanya. Jadi, pada tahun 2006 ada sebuah perusahaan semen yaitu PT Semen Gresik yang mempunyai rencana untuk membangun sebuah pabrik di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kecamatan Pati, Jawa Tengah itu terdapat suatu pemukiman warga yang menganut suatu kepercayaan atau mungkin gaya hidup Samin. Nah, jadi itu disebut sebagai warga Samin. Nah, warga Samin ini menolak dengan keras adanya pabrik semen yang ada di daerah mereka. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa dengan adanya pabrik semen ini, limbah atau bahkan pabriknya itu sendiri akan mengancam lahan pertanian dan mata air mereka. Oke, di tahun 2009, warga Samin ini memenangkan gugatan kepada PT Semen Gresik. Jadi, pabriknya jadi dibangun. Nah, karena nggak jadi dibangun itu, perusahaan semen ini pindah dari Kecamatan Sukolilo ke Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Nah, di tahun 2010 sampai 2014 itu ada lagi suatu perusahaan semen namanya Grup Indosemen itu masuk dan ingin membangun pabrik semen di daerah Pati tersebut. Nah, namun pendirian pabriknya itu nggak tepat di Kecamatan Sukolilo, namun di sebelahnya atau istilahnya tetangganya warga Samin itu di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Nah, karena beberapa alasan, di tahun 2014 Grup Indosemen ini tadi berhasil mendapatkan izin untuk membangun pabrik. Namun karena pembangunan pabrik itu di sebelah atau tetangganya warga Samin ini mengajak untuk warga di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen itu tadi untuk melawan pabrik semen, pendirian pabrik semen yang ada di kecamatan tersebut. Oke, kita masuk ke perlawanan warga Samin untuk mencegah pendirian pabrik semen. Nah, ketika dimulainya pembangunan pabrik semen ini, tentu saja terdapat warga yang pro dan kontra. Untuk warga yang pro adalah warga yang sudah menjual tanah mereka kepada perusahaan semen ini untuk lahannya dijadikan pabrik semen. Nah, untuk warga yang kontra, pada saat awal pembangunan pabrik semen, itu mereka melakukan aksi untuk turun di jalan dan menghalangi kegiatan awal pembangunan pabrik semen ini. Selain aksi di jalan, warga yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen ini juga melakukan gugatan kepada perusahaan semen tersebut. Pada saat musyawarah, warga Samin optimis untuk memenangkan gugatan seperti pada tahun sebelumnya atau tahun saat awal pabrik semen sebelumnya ingin dibangun. Mereka optimis untuk memenangkan gugatan tersebut. Yakin 1000% tuntutan LED bakal menang. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh Samin ini tentunya ditahan oleh banyak sekali pihak, mau itu yang pro terhadap pabrik semen ini, kemudian pemerintah, perangkat desa, tentara, polisi, dan tentu saja pihak perusahaan semen ini. Mereka merasa terintimidasi oleh banyaknya pihak. Oke, kita masuk ke alasan kenapa warga Samin menolak dengan keras pembangunan pabrik semen yang ada di kecamatannya. Nah,
Alasan kenapa warga Samin ini sangat-sangat menolak dengan keras pembangunan pabrik semen yang ada di daerah mereka itu karena pendapatan atau pekerjaan utama mereka itu berasal dari peternakan, pertanian yang on farm, dan mereka sangat bergantung pada mata air yang ada di sana. Maka dari itu, dengan pembangunan pabrik semen ini, mereka beranggapan bahwa akan mengurangi lahan pertanian, akan menimbulkan limbah-limbah yang akan mengancam kejernihan mata air mereka. Selain itu, warga Samin ini berkeyakinan bahwa semen itu tidak terlalu dibutuhkan untuk kehidupan mereka. Mereka bahkan berkeyakinan bahwa pendidikan formal itu tidak terlalu penting untuk dijalani dan dengan bertani mereka dapat menghidupi kehidupan mereka. Menurut sebagian besar ibu rumah tangga yang ada di Kecamatan Sukalilo, pendidikan formal itu tidak perlu. Mereka hanya perlu mengerti tanpa harus menjadi pintar. Mereka juga beranggapan bahwa hidup hanya untuk bertani dan menghidupi kebutuhannya dengan bertani seperti pertanian yang di on farm dan peternakan itu tadi. Wiwit nenekmu yang butuh tanah, butuh air, butuh pangan. Ora butuh semen. Mending tinimbangane krisis semen, tinimbangane krisis pangan, mending krisis semen. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa warga Samin ini berkeyakinan bahwa mending krisis semen daripada krisis pangan, seperti itu. Menarik sekali ya teman-teman. Oke, perlawanan warga Samin ini juga didukung oleh pendirian pabrik semen sebelumnya di masa Orde Baru di daerah Tuban. Terdapat pendirian pabrik semen itu yang menurut warga Tuban itu dilakukan dengan sedikit paksaan dan banyak sekali tekanan, intimidasi dari banyak pihak sehingga sulit untuk menolak menjual lahan mereka untuk dijadikan pabrik semen seperti itu. Beberapa dari mereka terpaksa menjual lahan karena merasakan beberapa tekanan dan beberapa janji-janji yang ditawarkan seperti untuk pembukaan jalan menuju lahan mereka atau upah yang akan diberikan dan lain-lain sebagainya. Jane nek ora dipaksa nggih boten badhe didol jane. Nggih boten nggih enten sing kenging adol nggih enten sing boten wong tiyang kathah. Yang ngene penduduk kan yang sing adol. Mesti di Sedaya ditumbas atas sing setunggalin bandel ngoten mungkin dispunting ya. Wedi gampang. Hal tersebut tentu menjadi semangat atau bukti untuk warga Samin dalam melawan pendirian pabrik di tahun 2014 ini. Maka dari itu warga Samin benar-benar merangkul warga-warga lain di kecamatan-kecamatan lain agar menolak pendirian pabrik semen di daerah mereka. Oke, berdasarkan cerita yang aku sampaikan tadi, menurut aku pribadi, warga Samin ini benar-benar melakukan sesuatu yang menurut mereka benar dan mempertahankan apa yang mereka yakini dengan tidak menyerahkan begitu saja lahan mereka karena itu merupakan pencarian utama mereka, karena mereka berkeyakinan untuk tidak berdagang atau bekerja selain di bidang pertanian atau peternakan. Tentu hal ini merupakan hal yang bagus untuk bidang pertanian itu sendiri karena dapat melestarikan dan menjaga keseimbangan pangan yang ada di Indonesia atau mungkin di Kecamatan Sukalilo atau mungkin di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Namun dengan alasan seperti tidak membutuhkannya pendidikan formal membuat warga Samin ini terkesan tertutup dan tidak welcome terhadap perkembangan zaman. Mungkin sekian cerita dari aku di video kali ini. Gimana nih guys, menurut kalian cerita yang aku sampaikan tadi? Atau mungkin kalian bisa lihat sendiri full movie-nya, nanti aku taruh di deskripsi. Jangan lupa nonton ya, dan kasih komentar kalian tentang video ini tadi di kolom komentar. Bye-bye!